Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Apa kabar Bapak Ibu SDM SLRT? Luar biasa. Oke. Hari ini kita bertemu di dalam Diklat Manajemen bagi SDM SLRT. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, sebelum kita mulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Aksan Sulwanta. Di BPPKS Makassar, saya sebagai Widyaswara, dan dalam kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam materi pengenalan PPKS dan PSKS. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasar materi ini yaitu setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami, menjelaskan tentang masalah sosial, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang masalah sosial, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial. Oke. Nah, yang pertama kita masuk. Yang pertama itu masalah sosial. Nah, masalah sosial adalah kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Ada kondisi yang tidak mengenakan di dalamnya. Artinya ada kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Nah, jenis masalah sosial itu ada dua, konvensional dan kontemporer. Nah, yang konvensional yaitu sudah ada sejak dulu dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan lain-lain. Contoh, kemiskinan, keterlantaran, keterasingan, kecacatan, atau biasa kita sebut juga kedisabilitasan. Sedangkan masalah sosial kontemporer bersifat sementara, sesaat atau baru, ya, dampak dari pembangunan dan kebijakan. Contoh, kerusuhan sosial, anak pang, keluarga bermasalah sosial psikologis, HIV, AIDS. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Penyebabnya pun ada dua faktor. Yang pertama itu internal dan eksternal. Internal yaitu ketidakmampuan, kedisabilitasan, ketunaan, dan sebagainya. Sedangkan eksternal yaitu pengaruh lingkungan kerja, keluarga, tempat tinggal, masyarakat, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. PPKS atau yang sebelumnya kita sebut dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, sekarang disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau individu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Nah, PPKS sendiri terdiri dari 26 jenis. Yang pertama, anak balita terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan nafsa, korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban bencana alam, korban bencana sosial, komunitas adat terpencil, pekerja migran bermasalah sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis. Oke. Nah, untuk melengkapi pembahasan ini, mari kita bersama-sama menyaksikan video yang akan saya putarkan. Oke, ini tentang ibu dan anak terlantar. Oke, selesai. Nah, apa yang teman-teman, Bapak Ibu, peserta lihat dari film yang sudah kita putar barusan, video yang sudah kita putar barusan. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai SDM SLRT jika menemukan hal tersebut? Tadi kan tentang ibu dan anak terlantar.
Oke, luar biasa. Nah, terus apa hambatan dan potensi PPKS? Terus apa kebutuhan PPKS tersebut? Oke, sandang, papan, pangan, itu yang utama ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, ada yang perlu didiskusikan? Kita lanjut dulu ya. Oke, nah selanjutnya PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial. Ada yang tahu PSKS itu apa? Atau teman-teman di sini SDM SLRT apa termasuk dalam PSKS itu? Ayo. Oke. Untuk lebih jelasnya kita simak pembahasannya. Nah, PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, jenis PSKS itu sendiri itu ada 12. Nah, kalau tadi PPKS itu ada 26, sedangkan PSKS itu ada 12 jenis. Yang pertama, pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, Karang Taruna, LK3, atau lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Nah, yang berikutnya keluarga pioner, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat atau biasa kita sebut WKSBM, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau biasa kita sebut TKSK. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang tahu TKSK atau PSKS itu seperti apa. Seperti itu ya. Oke? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya sama seperti tadi, kita akan coba menyaksikan video yang akan saya putarkan buat teman-teman peserta. Oke, silakan disimak videonya. Oke, nah tadi itu video tentang terwujudnya lingkungan inklusi sosial. Ada juga tadi video yang kedua itu terwujudnya kampung ramah anak. Nah, sekarang coba ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang dilihat dari video tersebut. Apa yang Bapak Ibu teman-teman bisa ceritakan dari video yang Bapak Ibu sudah saksikan. Oke, silahkan. Oke, luar biasa. Nah, terus berikutnya apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai SDM SLRT, sebagai PSKS pada video tersebut. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk terlibat langsung dalam penanganan PPKS di lingkungan kita? Misalnya ada kasus-kasus tertentu. Oke, silahkan. Oke, luar biasa ya. Oke, terima kasih, beri aplaus dulu untuk semua. Oke, nah yang pembahasan terakhir yaitu LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kalau Bapak Ibu biasa melihat itu ada namanya LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Yang lebih familiar biasanya orang awam itu menyebutnya panti asuhan, panti anak atau apa itu termasuk dalam LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, LKS itu sendiri adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kesemuanya itu tertuang dalam Permensos nomor 8 tahun 2012. Oke, Bapak Ibu? Oke? Oke ya? Oke. Nah, sebelum kita akhiri, apa ada yang perlu didiskusikan? Oke, cukup ya. Oke. Nah, sekarang dari materi 4 pembahasan yang tadi, saya akan coba merangkum. Yang pertama itu masalah sosial, sesuai pembahasan tadi adalah masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Kita juga sudah bahas PPKS itu apa, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ada 26 jenis, PSKS itu apa, potensi sumber kesejahteraan sosial itu ada 12 jenis, dan LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Oke? Bapak Ibu masih ada yang perlu didiskusikan? Oke? Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dari Bapak Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Oke, selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam pertemuan ini ada salah kata, ada salah perbuatan dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.